Nah, em, jamaknya tantangan variabel renewable energy dimanapun itu adalah salah satunya tentu kita semua sudah mengenal terkait dengan variability dan intermittency. Intermittency ini terjadi di dua sisi, baik di sisi hulu maupun di sisi hilir. Ini yang harus diantisipasi. Tentu dari aspek sistem operation flexibility-nya kita harus mempertimbangkan, harus menggunakan load forecast yang lebih akurat. Tadi disinggung oleh keynote speaker Pak Edi Widiono, arsenal apa yang harus kita gunakan untuk dapat mengoperasikan sistem di mana kita mempunyai intermitensi di dua pihak, yaitu di sisi hulu di pembangkitan maupun di sisi demand. Ini yang harus diantisipasi. Tentu salah satunya adalah peningkatan keakuratan load forecast. Dan juga di Sulawesi ini makin menarik karena ada beban-beban smelter di sana. Nanti kita singgung sepintas terkait smelter, load variability yang cukup tinggi. Sehingga sudah sisi pembangkitannya bervariasi, ditambah dengan sisi demand juga bervariasi. Dan tentu saja itu harus membuat kita melihat kembali konfigurasi konstelasi dari infrastruktur tenaga listrikan kita yang punya. Misalnya bagaimana pembangkit-pembangkit listrik kita, pusat-pusat pembangkit yang terhubung ke sistem tersebut, apakah telah diaktifkan mode kontrol yang appropriate, yang tepat, dengan menerapkan sistem governor free ditambah dengan automatic generation control maupun load frequency control. Dan itu ujungnya adalah compliant terhadap grid code. Di samping itu, VRE sendiri dari aspek sumbernya sendiri, pada saat ini mereka juga diminta untuk membuat forecast yang semestinya juga harus akurat. Nah, ini yang merupakan challenge yang ada, karena keakurasian meramalkan angin maupun meramalkan insolation level dari matahari itu merupakan hal yang sangat challenging, termasuk output variability-nya dan juga production cost-nya. Ibu yang saya hormati, pengalaman yang didapatkan di Sulawesi untuk dapat meramalkan pembangkitan Bayu ini sangat menantang sekali karena keakuratannya boleh dibilang cukup rentang, cukup lebar rentangnya. Ini adalah data real pada tanggal 29 Agustus 2021 maupun 21 Agustus. PLT Bayu untuk Sidrap dan untuk PLT Bayu Tolo. Pertama adalah yang garis warna kuning ini, di bawah ini skala waktu ya, dari malam hari sampai dengan 23.30. Kemudian di sisi kiri ini adalah megawatt, dan di sisi kanan deviasi secara persentase. Dapat kita lihat bahwa forecast yang masuk merupakan ditunjukkan di garis yang kuning ini, bahwa pada malam hari sampai dengan dini hari produksi akan berangsur-angsur turun, kemudian naik lagi pada jam 8:30, memuncak pada siang hari, agak bertahan sampai dengan sore, malam, dan seterusnya, dan nanti naik lagi. Ini adalah ramalan yang ada. Realisasinya pada hari tersebut adalah yang ditunjukkan oleh yang warna abu-abu ini, di mana ternyata ada deviasi yang mencapai 20% dari forecast menurun. Nah, pada saat kita forecast menurun, rupanya anginnya malah naik, bahkan peaking, mencapai sampai 4:30. Jadi kalau kita berdasarkan forecast ini, terus kita menjadwalkan pembangkit yang lain begitu, nggak taunya untung ini pas menurun. Kalau pas menurun, jadi kan yang lain awalnya dijadwalkan untuk masuk dan siap. Nah, kemudian anginnya naik, sehingga yang lain, pembangkit-pembangkit thermal yang lain maupun pembangkit air yang lain, nggak jadi mengeluarkan outputnya. Itu relatif oke untuk diantisipasi, walaupun secara keekonomian nggak jadi produksi, ya gigit jari dong. Jadi ini ternyata realisasinya naik berlawanan, sehingga errornya
cukup tinggi, mencapai 30-an, mencapai hampir 80% error. Kemudian ternyata tidak berapa lama ya, kemudian drop sekali ya, drop dalam waktu dari 4.30, 6.30, drop, tidak berapa lama lagi naik lagi. Dan 10.30 seperti yang diramalkan naik, tapi ini naiknya jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Sehingga kalau kita lihat titik-titik ini, yang warna hijau ini adalah error forecast-nya. Dia lebih tinggi dan bertahan lama sesuai yang diharapkan. Kemudian sore hari jam 6:30 drop di bawah yang diramalkan. Ini yang agak menjadi sulit bagi operator sistem kalau tidak mengantisipasi. Karena awalnya kita mengharapkan output dari PLT Bayu tersebut cukup tinggi, tapi realisasinya di bawah harapan, padahal pas waktu beban puncak. Nah, ini berarti harus mendispatch generator yang lain untuk mengisi kekurangan ini. Kita harus dengan cepat mendispatch pembangkit lain yang mempunyai karakteristik ramping up yang cepat, flexible generation untuk bisa mematch ini. Begitu kita order masuk pembangkit yang lain, ternyata outputnya langsung naik lagi, sehingga pembangkit yang lain harus kita turunkan. Nah, hal semacam ini adalah nature dari bagaimana kita mengantisipasi. Bisnis as usual yang dilakukan oleh pusat pengatur beban, di mana kita mempunyai rencana operasi tahunan, rencana operasi bulanan, rencana operasi mingguan, rencana operasi harian, harus disesuaikan, harus didisrupt. Ini adalah arsenal kedua yang tadi Pak Edi nyampaikan, bahwa kami, pusat pengatur beban, harus merubah cara membuat rencana operasi. Dengan apa? Dengan memperkenalkan intraday. Intraday yang telah berjalan baik di Sulawesi dan juga sedang kami persiapkan di Jawa Bali. Dengan intraday ini artinya rencana operasi harian tidak lagi 24 jam reviewnya, tapi setiap 4 jam kalau di Sulawesi. Nanti targetnya tahun-tahun berikutnya kalau bisa tiap jam atau tiap setengah jam. Kalau udah tiap setengah jam udah sama dengan KAISO. Di Jawa sudah ya sekitar 3 kali kita lakukan exercise intraday walaupun VRE-nya belum ada, tapi ternyata mempersiapkan intraday forecast, intraday operation itu benefitnya sangat bagus. Demikian juga yang terjadi di Tolo. Kita lihat forecast-nya yang berwarna kuning ini dan realisasinya yang berwarna abu-abu ini. Kita lihat pada saat dia menurun, oke, realisasi menurun walaupun lebih rendah, diramalkan naik lebih tinggi, dan seterusnya. Sehingga deviasi yang cukup besar, bahkan mencapai, kalau di 180%, di sini mencapai 100%, ini yang harus diantisipasi. Dampak dari variability output tersebut, dan kalau pusat pengatur beban tidak bisa men-tracking dengan baik, dampaknya adalah ke frekuensi, ke mismatch antara generation dan load. Di mana sebagai komoditi yang sangat unik, kalau kita pandang listrik ini sebagai komoditi, listrik ini adalah komoditi yang tidak bisa disimpan dalam jumlah besar, sehingga apa yang dikonsumsi sekarang, ya saat itu juga yang diproduksi. Itu yang membuat karakteristik sektor ketenaga listrikan sangat berbeda dengan sektor-sektor lainnya. Sektor-sektor lainnya ada proses penimbunan, ada proses stock management, ada proses pricing strategi yang berkaitan dengan demand dan yang berkaitan dengan production atau supply dan yang berkaitan dengan stok atau buffering. Sehingga semua instrumen itu membuat sektor lain bisa relatif mengantisipasi. Namun tidak dengan kelistrikan, karena apa yang dikonsumsi saat itu juga harus diproduksi. Sehingga mismatch ini tercermin dalam frekuensi yang juga telah diatur melalui grid. Seperti kita lihat, sebelah kiri ini adalah spektrum sebelum PLT Bayu beroperasi. Ini adalah sampling yang diambil setiap dalam 1 tahun ada 8.760 jam
kemudian 1 jam ada 60 menit. Nah, kalau kita kalikan, kita mempunyai sampling setiap setengah menitan sejumlah hampir 500.000 sampling untuk pengukuran frekuensi. Kita lihat frekuensi yang bisa spot on pas di 50 Hz itu paling tinggi, paling banyak, 472.000 per 850 dibagi dengan 500.000 dan hampir 99 sekian persen frekuensi itu bisa tepat di rentang 50 Hz. Nah, kemudian pada saat-saat tertentu dia bisa over frekuensi, bisa under frekuensi, namun dalam jumlah yang terkendali. Nah, dengan masuknya sidrap 72 MW dan do nothing, masuk sidrap, kita SS pada tahun itu masih di sana, sudahlah coba masukkan aja dulu dan kita lihat, dan we do nothing. Bagaimana dengan grid? Ternyata dari 472 ke 360 dengan standar deviasi yang makin luas. Artinya pada saat tadi saya sampaikan, begitu kita mendispatch over, dia over frekuensi. Begitu mendispatch pembangkit yang under, akan under frekuensi, dan jumlahnya semakin banyak, sehingga yang spot on, yang pas di 50 Hz itu hanya tinggal 360-an ribu sampling point. Sehingga dari sini kita bisa lihat pada saat skenario do nothing, pada saat cobalah biar itu masuk aja lah apa adanya begitu ya, kita belum melakukan adjustment mitigasi, maka ini yang terjadi. Kemudian masuk lagi PLT Bayu Tolo, sehingga total menjadi 72 plus 66 ya. Bagaimana dengan kualitas frekuensi? Akhirnya yang terjadi makin menurun dari 360.000 pas 50 Hz, nah, itu menjadi turun menjadi 290.000 dan frekuensi semakin banyak menyimpang. Ini ada apakah memang sengaja kita buat begitu, tapi memang ini kita ingin melihat terlebih dahulu. Jika kita do nothing, tidak bergegas menyiapkan infrastruktur kita, penyesuaian-penyesuaian di pembangkit yang lain, kira-kira seperti apa. Nah, ini yang terjadi. Tentu langkah ini harus segera diantisipasi, sehingga di Sulawesi sudah diambil beberapa langkah yang lain. Di samping itu, Bapak Ibu, ada aspek lain terkait terhubungnya pembangkit-pembangkit variabel renewable energy ini. Tadi kita sampaikan yang tipe 3, 30% yang melalui inverter, yang tipe 4, 100% melalui inverter, yang PLT Surya, 100% juga melalui inverter. Nah, kalau melalui inverter ini apa yang terjadi? Itu yang namanya mengurangi inersia sistem. Karena pembangkit inverter, jadi kata lain dari variabel renewable energy adalah pembangkit berbasis inverter, bukan pembangkit yang mechanically sinkron, itu menurunnya sistem inersia. Nah, sistem inersia itu gunanya di mana? Gunanya adalah pada saat terjadi gangguan atau contingency ini, misalnya ada satu ruas transmisi out, dua ruas transmisi out, satu atau dua pembangkit trip atau beban tiba-tiba naik misalnya, maka frekuensi akan turun, akan jatuh. Nah, inersia menentukan seberapa dalam jatuhnya frekuensi ini pada 10 detik pertama. Kalau kita mempunyai sistem dengan inersia yang tinggi, di mana pembangkit inverter atau pembangkit variable renewable energy-nya itu belum ada di Madura Bali, kalau dia terjadi gangguan, pas melorot titik terdalamnya, titik nadirnya ada di sini. Tapi dengan adanya pembangkit inverter ini, maka titik nadir akan semakin dalam kalau kita do nothing. Jadi di sini kalau terjadi gangguan, misalnya ada 10%, 20% pembangkit inverter, frekuensi akan drop lebih dalam dibanding dengan
kalau inersianya seperti semula. Apa dampaknya? Dampaknya sangat banyak, bisa sistematis, bisa cascading, tergantung dari masing-masing sistem tentu saja. Karena ada eh, frekuensi yang turun sampai frekuensi let's say 49,2 masih belum mengaktifkan defense scheme, belum terjadi automatic load shedding. Tapi ada juga yang sudah terjadi load shedding. Kalau terjadi load shedding, maka sistem dalam keadaan yang imbalance, kita tidak tahu apakah bisa kembali lagi ke dalam posisi yang stabil atau tidak. Itu adalah hasil dari inersia kontrol.